Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. NTV dimanapun Anda berada dan kru NTV di studio yang saya hormati dan narasumber kita Gus Reja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi walafiat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sebelum kita memasuki ke tema terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, Islam, iman sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam sebuah majelis qalbun salim, dan sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah besok kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membicarakan tema hikmah puasa menjelang Ramadan. Hikmah puasa menjelang Ramadan. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih diberikan sehat, diberikan jumpa lagi Ramadan lagi. Ya, mudah-mudahan nanti untuk pas di bulan Ramadannya kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah dengan khusyuk sampai finish, sampai hari raya. Alhamdulillah. Baik Gus ya, ini untuk kali ini monggo jenengan terangkan tentang puasa Ramadan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadrin 'azamati dzalika fi kulli waqti wa hin. Allah bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin pemirsa NTV dan pencinta Qalbun Salim dimanapun berada, dan juga kru NTV yang terhormat dan seluruh para pemirsa, terutama anggota Rijalul Ansor dan juga anggota Ansor Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Qalbun Salim. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan menjelang puasa Ramadan. Hikmah aja menjelang puasa Ramadan. Dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kita ini seperti yang sudah diterangkan beberapa, mungkin kita setiap tahun sudah bertemu dengan Ramadan, guys. Setiap tahun bertemu dengan Ramadan. Tapi rasa sering bertemu setiap tahun, bahkan ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30 tahun bertemu Ramadan, ada yang 40 tahun bertemu Ramadan, bahkan 50 tahun ketemu Ramadan. Ini tentu rasa kangen terhadap Ramadan masih ada. Nah, di mana kita sebagai umat Islam khususnya kaum muslimin ini memang puasa ini hal yang sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban yang seharusnya kita lakukan dan kewajiban menurut syariat agama. Nah, pemirsa di NTV dimanapun berada, persiapan apa yang harus kita lakukan di bulan menjelang Ramadan itu? Kita tentu puasa Ramadan kita ini lebih ringan daripada puasa-puasa sebelum kita umat Islam. Sebelum dalam arti umat Nabi Muhammad sebelum diajarkan puasa itu lebih ringan daripada umat-umat sebelumnya. Nah, contoh, kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk berpuasa. Kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Nah, orang-orang sebelum kamu ini persiapannya, itu puasanya itu lebih berat daripada kita. Yang pertama adalah contohnya adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu setiap hari itu selama 6 bulan itu puasa. Yaitu selama 1 tahun 6 bulan itu puasa. Yang pertama adalah dia puasa, besoknya tidak, besok puasa lagi, ternyata tidak. Nah, ini lebih berat. Ini puasa orang-orang sebelum orang Islam, sebelum umat Nabi Muhammad.
Nah, kita dalam setahun cuman puasa 30 hari. Sedangkan umat Nabi Daud itu puasanya lebih dari 30 hari kewajibannya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya bilang puasa kita ini termasuk puasa ringan? Karena puasa kita itu puasa yang diperbolehkan, yang membedakan adalah kita dibolehkan makan sahur. Di zaman terdahulu itu susah, tidak boleh makan sahur. Sebelum mengkoblikum, sebelum-sebelumnya ini juga tidak boleh. Bahkan puasa kita ini merupakan puasa yang ringan karena kita ini manusia yang tidak lepas dari syahwat. Nah, kita diperbolehkan pada malam hari, khususnya pada orang yang nikah untuk itu. Tentu persiapan kita menjelang puasa yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah persiapan fisik kita. Persiapan fisik, persiapan mental, yang mana setiap kaum muslimin ini mempersiapkan seolah-olah besok puasa itu merupakan puasa terakhir bagi kita. Seolah-olah. Jadi kita akan berbuat baik, kita akan berbuat maksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk ibadah kita di Ramadan tahun besok. Jadi beberapa hari lagi, sekitar 1 minggu lagi, mungkin dalam sekarang record ini 1 minggu lagi kita ada berpuasa. Jadi kita persiapkan diri kita ini sebaik-baiknya agar kita supaya masuk di bulan Ramadan itu benar-benar menjadi insan-insan yang benar-benar bertakwa. Kenapa? Karena yang namanya insan-insan bertakwa ini merupakan insan-insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pahala puasa kita ini hanya Allah yang tahu berapa kita diberi kasihan pahala. Jadi beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat sudah diterangkan kita ini 27 derajat kalau kita berjamaah. Terus kita sholat sendirian itu dapat 1. Terus kita infak, kita dilipat gandakan, diterangkan 10 kali lipat, 10 kebaikan. Kalau kita 1 kali bersolawat diganti dengan 10 kali kebaikan. Nah, tapi kalau puasa ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang akan mengganjar. Allah sendiri yang akan yang akan memberikan pahala kepada kita. Nah, jadi benar-benar kita persiapkan diri kita ini menjelang bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita udah boleh persiapkan, terutama menjelang datangnya bulan Ramadan ini banyak hal yang semestinya kita lakukan. Seperti contoh kita minta maaf kepada orang tua. Itu kita ziarahi kubur mereka. Nah, ini kenapa kita pentingnya membahas persiapan? Karena aroma-aroma Ramadan, ya karena kita sering ketemu dengan Ramadan, ini dianggap biasa saja. Padahal persiapan bagi sahabat-sahabat yang dulu, jauh-jauh hari sebelum Ramadan, itu sudah mempersiapkan untuk bertemu dengan Ramadan ini. Mulai dari persiapan fisik, beliau semua meninggalkan duniawinya. Nah, ini meninggalkan itu. Nah, kenapa kita pentingnya untuk agar supaya Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik buat kita. Dan kita berharap apapun yang dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi siapa saja yang masuk di bulan Al-Quran berharap semoga dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Gus. Ya, Masya Allah, ini luar biasa Gus ya. Jadi alangkah baiknya memang kalau Ramadan ini ya sudah dijelaskan beberapa qaulnya para ulama ini bahwasanya Ramadan ini adalah miliknya umatnya Muhammad, milik kita semua pemirsa di rumah maupun dimanapun Anda berada. Jadi jangan tanggung-tanggung ya Gus ya. Tadi sudah dijelaskan, sudah disindir bahwasanya amaliah-amaliah itu memang harus kita siapkan. Walaupun bagaimanapun keadaan kita, terus jenenge Ramadan poso ya memang harus wajib. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi semua amaliah ibadah kita itu dilipat gandakan. Iman-iman nggih. Kalau tidak kalau tidak dimanfaatkan secara dengan baik.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita masih tetap acara bersama Kolbun Salim dan bersama Gus Reja. Ya, Gus. Jadi luar biasa tadi sudah disinggung sekali mengenai tentang persiapan amalia-amalia untuk di bulan Ramadan. Yeah. Nah, hari ini kayaknya masih lanjut ya tentang Ramadan, tentang golongan. Ya, persiapan. Golongan ya orang-orang yang mempersiapkan Ramadan. Ya. Gimana, Gus? Jadi di dalam salah satu kitab itu diterangkan bahwasanya ada 3 golongan orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah golongan khususan khusus, yang benar-benar khusus. Jadi beliau ini menyambut datangnya bulan Ramadan dan mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan penuh persiapan. Itu golongan yang pertama. Ya, dalam artian golongan yang pertama ini dia benar-benar mempersiapkan fisiknya, mempersiapkan ibadahnya, mempersiapkan amaliyahnya. Ini benar-benar untuk bulan Ramadan selama 1 bulan full, 1 bulan penuh. Ini beliau ini sudah lepas dari dunia, khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini ibadahnya ini seolah-olah melihat Allah gitu. Jadi seolah-olah melihat Allah. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf ini dibilang orang-orang yang ihsan, orang-orang ihsan. Dan ta'budullah ka'annaka tarahu, yaitu melihat seolah-olah melihat Gusti Allah. Ini memang benar-benar orang yang sangat puasanya orang yang sangat khusus. Jadi ka'annallaha tarahu, seolah-olah melihat Gusti Allah. Nah, ini biasanya persiapan menjelang Ramadan ini untuk para wali, para aulia illah, para ulama. Ini sudah seminggu atau sebulan sebelum Ramadan datang ini sudah mulai persiapan. Baik persiapan fisiknya, persiapan ibadahnya, bahkan persiapan amaliyah apa. Ini sudah mulai dipersiapkan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Jadi kita beribadah seolah-olah melihat Gusti Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang golongan pertama ini adalah golongan memang benar-benar orang-orang yang sangat-sangat percaya bahwasanya Ramadan ini merupakan dibukanya pintu pengampunan, dibukanya pintu langit, dan benar-benar memanfaatkan Ramadan untuk beliau semua ini beribadah. Itu yang pertama, golongan pertama. Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang menganggap datangnya Ramadan ini biasa-biasa saja. Jadi menganggap kedatangan Ramadan ini ya cukup sekedar bulan seperti bulan-bulan biasa. Mereka beribadah juga ala kadarnya, dan juga mereka juga beribadah ya pokoknya biasa-biasa sajalah, standar saja. Bahkan dengan menyanyiakan banyak hal terkait dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi aktivitas hariannya kalau siang banyak tidur, siang hari banyak tidur, malam hari begadang tanpa apapun, kegiatan apapun, tidak mendirikan qiyamul lail. Ya, itu seperti itu ya, biasa-biasa sajalah. Jadi tetap melakukan puasa di bulan Ramadan, tetap puasa, tetapi mereka ini bisa diartikan ya hanya standar gitu. Jadi golongan yang kedua. Untuk golongan yang ketiga, Gus, itu adalah memang golongan yang mulai khosirin, maksudnya. Jadi orang-orang yang merugi. Jadi mereka ini baik datangnya Ramadan atau tidak datangnya Ramadan dianggap sama saja. Menghabiskan waktunya sama seperti bulan-bulan yang lain. Jadi tidak ada yang spesial terhadap bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan tidak ada yang spesial bagi kehidupannya.
Jadi naudzubillahi min dzalik kalau kita masuk di dalam golongan ini. Jadi tidak ada rasa senang, tidak ada rasa gembira untuk datangnya menyambut bulan Ramadan. Nah, ini golongan yang ketiga. Jadi benar-benar mereka bahkan dengan datangnya bulan Ramadan, golongan yang ketiga ini selalu untuk berbuat maksiat di bulan Ramadan. Selalu berbuat kemaksiatan, berbuat keonaran, bahkan malam harinya juga gunakan dengan hal-hal yang tidak benar kan gitu, nongkrong, minum-minuman. Ini di bulan Ramadan masih ada. Nah, ini golongan yang ketiga memang golongan orang-orang yang pergi. Nah, dengan datangnya bulan Ramadan, beliau tidak menggunakan apa. Nah, kita berharap bahwasanya kita ini masuk di dalam golongan yang pertama, dengan golongan yang benar-benar menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini dengan riang gembira, dengan perasaan yang sukacita dengan datangnya bulan Ramadan, karena dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, nah pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita manfaatkan, Gus. Kita lebih memperbanyak qiyamul lail untuk di bulan Ramadan, mempersiapkan diri, bahkan persiapan untuk kita menjelang datangnya bulan Ramadan ini dengan berbagai hal, kita isi dengan berbagai hal. Contohnya ya kita ziarahi orang tua kita mohon maaf, minta maaf kepada orang tua, minta maaf istri, minta maaf kepada suami, terus anak minta maaf kepada orang tuanya, dan tetangga saling memaafkan. Nah, ini merupakan rangkaian kegiatan yang seharusnya kita lakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Karena kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan hikmah. Karena kita berharap dengan datangnya bulan suci Ramadan ini semua dosa-dosa kita diampuni. Ghufirlahu ma taqaddama min dzambi. Jadi hal-hal yang kita lakukan ini menjelang bulan suci Ramadan datang ini kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Gus. Ini luar biasa. Jadi kalau memang tadi kita tergolong dari orang yang ketiga ini kayaknya manusia-manusia yang bagaimana ya, Gus ya. Kalau kita memang umatan Muhammad, dicinta kepada Nabi Muhammad dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya yaitu jangan membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa kita ada tanpa kita ada sesuatu perilaku yang baik, amal-amaliyah yang baik di bulan Ramadan itu sendiri ya. Kemudian kalau mungkin untuk sekelas umat umat yang golongan biasa, Gus. Ini amalia apa ya kira-kira nanti? Nah, jadi kalau kita di bulan suci Ramadan, makanya kita harus lebih banyak. Kalau kita di bulan Rajab kemarin, itu kita suruh memperbanyak bacaan-bacaan istighfar. Kita harus memperbanyak bacaan-bacaan istighfar. Terus berharap Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Nah, kalau di bulan-bulan Sya'ban ini dan menjelang bulan Ramadan datang, itu kita suruh untuk lebih banyak amalan-amalan, yaitu ya Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Itu dibaca berulang-ulang. Agar supaya rasa dalam diri kita ini bahwasanya datang bulan Ramadan ini gembira. Karena Allah Maha Pemaaf. Allah memang benar-benar membuka iftah pintu maafnya. Jadi iftah abwabal maghfirahnya itu dibuka sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat muslim ini sangat-sangat berharap agar kita supaya baligna Ramadan, sampai di bulan Ramadan. Nah, terutama kalau kita menginjak masukin Ramadan, yang pertama adalah kita banyak-banyak membaca istighfar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, seperti itu. Nah, ini luar biasa tadi Gus. Kemudian apalagi jangankan kita mengamalkan amaliyahnya, senenge tok ya. Ya, udah senenge tok tekone Ramadan. Nah, ini ada makalah yang mengatakan bahwasanya fakaramallahu jasadahu malaniron. Seneng tok ning bulan Ramadan teko iki awake dhewe dijauhkan. Nah, dijauhkan. Jasad iku haram.
menyentuh api neraka. Ini Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan lah kita saisone awake dhewe nglakoni amali-amali arah ketang sedekah, lek ra iso traweh full yo apa nguwai takjil, darus dan lain sebagainya. Harapannya kira-kira seperti itu ya. Betul. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, pemirsa NTV di mana Anda berada, kita masih jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim bersama Gus Reza, masih tetap membahas mengenai tentang puasa. Oke, Gus ya. Tadi sudah menyinggung juga ya ciri-ciri golongan orang yang menyambut bulan Ramadan. Nah, hari ini mungkin ada lebih lagi Gus. Nah, lebih spesifik lagi tentang apa? Hal-hal yang akan dilakukan kita sebagai mukmin seharusnya di bulan Ramadan. Kita sebagai sebagai mukmin di bulan Ramadan. Sebagai mukmin bulan Ramadan. Nah, jadi gini, terima kasih Gus. Jadi setelah kita menginjak tadi 3 golongan itu, semoga kita terhindar dari golongan yang ketiga tadi, golongan orang-orang yang merugi. Tentu kita harap di bulan Ramadan ini kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan apa di bulan Ramadan ini? Tentu yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana ibadah kita ini benar-benar ibadah yang sangat-sangat ikhlas dan khusyuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi dalam sebuah hadis itu diterangkan, hadis Jibril mengenai kita ibadah itu seolah-olah melihat Gusti Allah. Kembali lagi ke hadis tentang tasawuf. Nah, dalam dunia tasawuf mengenai melihat puasa ini, hikmah puasa ini, kita ini ibadah anta'budullaha ka'annaka tarahu. Jadi ibadah ini seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Jadi rasa yang ditimbulkan dalam diri di bulan Ramadan ini seolah-olah kita dilihat. Apapun yang kita kerjakan, itu dilihat oleh Gusti Allah. Nah, dan itu seharusnya tidak terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Setiap hari, setiap bulan kita seharusnya memiliki rasa itu. Rasa yang seolah-olah dilihat oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa saja, ini dilihat oleh Gusti Allah. Tidak hanya di waktu di bulan Ramadan. Kita mau minum, takut batal puasanya. Nah, kita mau korupsi, takut batal puasanya. Seharusnya seperti itu. Kita mau mencuri, takut batal puasanya. Nah, seharusnya hikmah itu, puasa itu dilakukan setiap hari. Hikmah itu dilakukan setiap hari. Bagaimana kita ingin melakukan maksiat, ingin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, itu kita takut bahwasanya kita dilihat oleh Allah. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Itu yang harus dilakukan. Tapi kita lihat sekarang, kita melakukan segala sesuatu, hal-hal yang kecil apapun. Kita melakukan dosa-dosa apapun. Itu seolah-olah tidak dilihat. Karena kita tidak merasa kita dalam keadaan puasa. Tidak merasa dalam keadaan puasa. Tapi kita hanya merasa dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Akhirnya kita melakukan kejahatan, melakukan maksiat, melakukan hal-hal keburukan. Ini yang biasa saja. Padahal kita di bulan Ramadan besok, kita mohon maaf, tidak ada orang mau minum saja, mau minum ini takut gitu loh, takut membatalkan. Padahal nggak ada yang melihat, kita minum nggak ada yang melihat, kita wudhu sambil minum nggak ada yang melihat, gitu kan? Tapi takut dilihat oleh Gusti Allah, dilihat oleh Allah itu takut. Nah, seharusnya perasaan itulah yang muncul, yang harus mulai kita pupuk sejak awal, sebelum puasa, bahkan setelah puasa. Bahkan di waktu puasa ini perasaan-perasaan dilihat oleh Allah inilah yang seharusnya terus kita pupuk. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu ka'annallaha yaraka. Dan benar-benar kalau semisal kamu tidak melihat, Allah melihat yang kamu lakukan. Nah, perasaan itu yang seharusnya kita pupuk, kita perdalam sebagai umat manusia, umat Islam dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Jadi kita bisa memilah hal-hal yang bisa kita berguna atau tidak berguna. Ini kita pilah-pilah.
Jadi ini tidak berguna bagi kita untuk dalam bulan Ramadan. Nah, itu seharusnya kita sebagai umat Islam yang ingin bahwasannya puasa kita ini diterima dan puasa kita ini menghapus segala dosa-dosa kita, ya kita benar-benar melakukan hal-hal yang baik tersebut. Begitu. Iya, ya, insya Allah. Jadi kalau kita mungkin perjelas lagi bahwasanya puasa ini melatih iman seseorang agar lebih tebal lagi. Betul. Karena bagaimanapun jenenge wong poso lek penake ngomong rene sapa-sapa tak mangane gak bakal tahu. Nah, dia bisa menjauhi itu karena apa? Ya karena sudah tertanam iman. Lihat oleh Allah tadi. Iya, kira-kira seperti itu ya. Betul, Jadi Masya Allah ini luar biasa sekali kalau kita bedah lagi tentang faedah lebih dalam, yaitu faedah-faedah manfaatnya poso dan lain sebagainya ya. Seperti contohnya juga manfaatnya sedekah. Ini banyak sekali bahwasanya sedekah bisa menolak bala, kemudian bisa melimpahkan harta kita yang semulanya sedikit bisa bertambah. Ini diaplikasikan kalau neng pondok itu diaplikasikan seperti ayam ya. Ayam endok itu sering diselamatan dengan kan endok itu tidak akan punah kan gitu. Coba kalau kidang itu, iwak kidang itu punah karena apa ya? Mungkin hakikatnya itu jarang tinggi sedekah. Kira-kira seperti itu ya Gus ya. Masya Allah ini luar biasa tadi ya. Untuk ini Gus, untuk kita kembali lagi ke masyarakat ini, mungkin ada gak hal-hal yang harus amaliyah, yang harus masyarakat nanti amalkan apa Yus? Yang biasa, yang sedang-sedang saja. Ya, yang sedang-sedang saja ketika di bulan Ramadan pokoknya aku ki lek kon ngene gak kuat, kon sedekah gak kuat, ngaji ra iso. Terus mari ngono apa wis pokoke iso aku poso apa nek sing iso nambahku pahala iki apa kira-kira? Selain turu. Jadi an-naumu shaimun ibadah kan. Iya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi kita sebagai umat Islam, tentu ibadah kita yang seperti yang saya sebutkan tadi, ibadah puasa kita ini ringan. Ibadah kita ini paling ringan dibanding ibadah puasa orang-orang min qablikum sebelum kita, Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sebagai orang Muslim, yang terpenting adalah berpuasa. Sekuat apapun kita, yang terpenting puasa. Itu yang pertama. Amalia apa yang harus dilakukan selain tidur? Yang penting itu. Ya kita untuk 10 hari pertama itu kita memperbanyak istighfar. Ya udahlah astagfirullahaladzim, kita perbanyak. Walaupun kita ibaratnya kita nggak bisa apa-apa, ya cukup ibadah itu sajalah. Tetap sholat berjamaah kita lakukan, qiyamul lail kita lakukan, taraweh tetap. Ya sudah standar seperti itu. Jadi apapun hal-hal yang ibadah apapun dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Kita bersedekah sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kita melakukan kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah semuanya. Nah, ini merupakan kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita ini memperbanyak. Jadi memperbanyak, berlomba-lomba, memperbanyak ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berlomba-lomba ini kita ini di bulan Ramadan ini, banyak-banyakan, ake-akean amal ya. Ini apapun yang kita bisa lakukan, ya udah kesempatan kita, kompetisilah kita di bulan Ramadan ini. Jadi harus punya sikap dalam bulan Ramadan ini, aku harus lebih baik dibanding diriku yang Ramadan sebelumnya. Harus lebih baik. Sikap kompetisi seperti itu harus dilakukan. Kita persiapkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memperbanyak amaliyah yang biasanya setelah jam 8 tidur, sekarang ya udah tadarus gitu kan, sampai jam 9-10 habis itu qiyamul lail. Terus ya seperti standar saja. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini merupakan kompetisi kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah ini di bulan suci Ramadan seperti ini gitu. Ini Gus Jamal, luar biasa Gus. Tadi kalau dibahas ini koyo is rene enteke. Koren enteke yo rene eleke sing enek apik
Ya, iya, kira-kira kalau gitu. kita bulan Ramadan Kira-kira kita seperti itu ya. Betul. Bahkan nanti juga ada yang spesial banget ya ketika Lailatul Qadar ini, Masya Allah. Dulu saya pernah diijazahi oleh Pondok Darussalam Duria itu, kalau lek Kang lek awakmu pengen roh Lailatul Qadar iku wiritane nyedep banyu. Karena Lailatul Qadar itu tanda-tandanya salah satunya ini Gus katanya. Itu lek mandeke banyu set dalam sekejap berarti ono Lailatul Qadar. Kira-kira seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin bisa bisa lebih dianu lagi lah untuk kegiatan amalia-amalah di bulan Ramadan. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita masih jumpa lagi dalam acara Kun Salim bersama Gus Rija, dalam acara tetap sama, yaitu mengenai tentang Ramadan. Tadi namanya Gus ya, banyak ya, dari awal sampai akhir ini mengkaji di bulan Ramadan, isine amaliae sampai amaliae kira-kira wong sing muales pol amaliae wong poso sing muales ra gelem apa-apa enak ya mau dijelaske Gus ya. Wis kon berzikir tok wis pokoke dikira. Mulai 10 hari pertama, kedua sampai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini insya Allah lah, mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan. Nah, jadi sangat unik sekali Gus. Nah, untuk kali ini apa Gus? Jadi pesan-pesan di bulan Ramadan itu apa? Jadi gini, kita juga berpesan pada diri saya sendiri, juga kepada pemirsa NTV dimanapun berada, yang perlu kita lakukan dan kita persiapkan di bulan Ramadan itu, yang pertama adalah kita persiapan masuk di bulan Ramadan ini memang benar-benar kita ini untuk ibadah. Tidak ada persiapan untuk yang lain. Kadang-kadang kita sangat lucu melihat orang-orang persiapan bulan Ramadan ini bukan persiapan puasanya, bukan persiapan ibadahnya, tapi yang dia persiapkan bagaimana Idul Fitrinya, bagaimana lebarannya. Nah, baru masuk di bulan Ramadan sudah berpikir lebaran. Nah, ini pesan saya aja. Ya udah, kita sekali masuk di bulan Ramadan ini, fokus kita adalah bagaimana kita mempersiapkan ibadah full di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Gak usah berpikir lain-lain, gak usah berpikir soal duniawi, gak usah berpikir soal Idul Fitri. Sudah, jangankan dulu berpikir seperti itu. Yang terpenting adalah kita fokus ibadah kita di bulan Ramadan. Belum tentu kita semua, belum tentu kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Nah, ini yang terpenting bagi kita, yaitu fokus kita adalah mempersiapkan diri untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita memperbanyak amal soleh, kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak di bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan datang, kalau bisa yang punya kelebihan yang belum dizakati, zakat mal, mumpung Ramadan belum hadir. Jadi ataupun nanti waktu Ramadan zakat malnya itu sebelum zakat fitrah, zakat malnya dikeluarkan. Yang punya kelebihan harta. Kita fokuslah di bulan Ramadan ini untuk benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mempersiapkan diri, dari kita mempersiapkan harta benda kita untuk kita amalkan di bulan Ramadan ini. Kita amal jariah di bulan Ramadan itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, bagaimana kita lebih memperbanyak tilawah, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Yang biasanya Al-Qur'annya di atas lemari, ya diturunkanlah, dibersihkan. Nah, kita baca di bulan Ramadan ini. Sekarang ini kan kadang-kadang Al-Qur'an itu cuma dibuat pajangan di bulan Ramadan. Nah, mumpung Ramadan akan datang, mumpung Ramadan ini kurang 1 minggu lagi dalam sekarang siaran ini, 1 minggu lagi, mungkin nanti pas bulan Ramadan ditayangkan, ya kita ambil Qur'an kita baca. Jadi kita full tadarus di bulan suci Ramadan, berlomba-lomba untuk
lebih banyak beraktivitas di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana nantinya di 10 hari terakhir ini kita lebih memperbanyak iktikaf kita. Kita lebih banyak datang di masjid. Jadi bisa jadi setiap 10 hari terakhir nanti di bulan Ramadan, saya ingatkan dulu ya kita harus full kita ibadah. Ya itu tadi, harap Lailatul Qadar. Nah, 80 tahun loh. Jadi 1000 bulan. Itu 80 tahun. Umur kita masih belum tentu 80 tahun. Tapi kalau kita dapat 1000 bulan, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Begitu. Yes, Masya Allah, adem Gus ya kira-kira lek iso ngendak nilai Lailatul Qadar. Dulu saya itu ya ngono kuwi, pokoke manut kiai mawon. Sami nawatona, ngamalno iki pokoke ning malam ganjil lho wis nggih pun manut mawon. Harapane ngene kok ridhone Allah karo muga-muga ben oleh Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Sing penting kita mau menjalankan ngono tok ae wis sing apik-apik kan kira-kira. Apalagi kalau mama ini ya, termasuk saya ini seneng wae bulan Ramadan wis aku tak ngamal jajan ya. Aku tak ngamal jajan karo omah tak. Betul. Karena iya nanti biar sing poso-poso sing lancar-lancar, sing poso tenanan itu biar Masya Allah ini menikmati tenanan. Iya. Ya karena kebanyakan itu kita disibukkan, terutama kita lah, kita ini disibukkan oleh istri kita. Wah ini sudah mau masuk Ramadan, sudah yang dipikirkan sudah Idul Fitrinya. Yang dipikirkan Idul Fitrinya. Bah, iki piye toples durung tuku. Toples durung ono isine ya. Ini gawe apa? Ini sudah baru masuk ya. Jadi pesan saya ya sudahlah. Kita ini fokus dulu pada ibadah kita. Jadi kita persiapkan ibadah kita. Jangan kita terlena. Jadi 10 hari awal itu kita fokus pada ibadah kita. Kita perbaiki, kita genjot di 10 hari awal. Dan 10 hari kedua juga gitu kita genjot. Bahkan nanti 10 hari terakhir, ini juga yang seharusnya kita ini yang biasanya soft itu semakin maju. Gitu kan. Softnya semakin maju. Semakin maju. Jadi bukan semakin mundur, semakin maju. Softnya itu yang biasanya terawih full hari pertama, hari kedua, hari ketiga full. Nanti hari terakhir itu bahkan cuma 3 baris gitu. Pindah tempat. Nah, itu yang banyak pasar ini sudahlah. Kita sudah stop, ayo kita fokus untuk ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita benar-benar berlomba-lomba tahun, kita benar-benar curahkan ke hidup kita untuk ibadah di 1 bulan terakhir ini, 1 bulan Ramadan ini. Dalam 1 tahun cuma kita ambil 1 bulan ini. Nah, ini merupakan Ramadan yang sangat-sangat kita nanti-nantikan kedatangannya. Bolehlah kita biasa ketemu Ramadan 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang lalu kita ketemu Ramadan. Jadi kita sudah jangan ya kita rubahlah mindset itu. Jangan hanya biasa-biasa saja ketemu Ramadan, tapi kita rubah untuk menjadi lebih baik. Nah, kita lebih semangat lagi ibadahnya. Lebih membuat nilai-nilai baru ibadah di bulan Ramadan. Yang biasanya kita buka sendiri ya, kita adakan buka bersama kayak gitu. Yang itu kita sedekah itu seperti itu. Jadi kita lebih giatkan. Jadi fokus kita adalah fokus bagaimana kita lebih banyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Jadi tidak baru masuk Ramadan yang kita pikirkan sudah Idul Fitrinya. Tidak seperti itu, Gus. Iya, mungkin Gus. Atau begini, mungkin kalau mindset kita terutama bagi kaum-kaum yang awam ini jangan terlalu dibebankanlah bulan Ramadan ini. Betul. Oleh luwe bean wis tiga enjoy saja. Jadi saya sangat setuju yang terakhir itu. Betul. Kira-kira sebelum hari ini sudah menjadwalkan buka bersama bersesok rono. Ya sudah, bersantai saja sudah. Sesok melaku ning embong. Alas rasa wedi luwe mesti oleh panganan kan seperti itu. Hari ini mulai zaman biyen kayaknya ya belum ada. Mulai hari ini kayaknya di mana-mana, di tempat, di masjid, di jalan ini menyediakan ini sudah semangat giroh untuk berbaginya tinggi. Ini bukti sudah kelihatan bukti di depan mata bahwasanya memang berkah di bulan Ramadan ini luar biasa. Luar biasa. Kalau kira-kira goleki hari ini kita nyari orang yang
ngasihkan takjil di pinggir jalan. Wah, itu banyak soalnya banget, enak. banyak. Lera di bulan Ramadan Gus Iya. ya, enggak ada. Nggak ada, yang bulan Ramadan banyak banget. Siapa orang mulai dari nol sampai dewasa tua itu harus ngerti Alhamdulillah. lek Ramadan itu barokah Barokahnya banyak. Iya, Ya, insya Allah. mudah-mudahan Semoga kita bisa. sampai bulan Ramadan dan kita ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Amin, amin, amin. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi bisa kita ambil hikmah, kesimpulannya bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah, amal-amal kita nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai disia-siakan. Mulai amal yang paling kecil sampai yang terbesar ini nanti Pak insya Allah akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok ketika kita sudah meninggal. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, ini sebenarnya pembahasan kita ini masih banyak sekali Gus, masih panjang sekali karena mungkin waktu yang memisahkan kita. Siap. Maka dari itu saya sebagai pembawa acara Hasyim Mukhlisin dan Gus Reza pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.